Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba menyelami salah satu karya filsafat yang paling puitis, tapi sekaligus juga menantang. Maka berbicaralah Zarathustra, karya Friedrich Nietzsche. Sumber kita kali ini, kutipan-kutipan kunci dari bukunya langsung, plus ada catatan editor juga buat nambahin konteks. Misi kita, ya menggali ide-ide besarnya, dan mencari tahu apa artinya buat Anda, terutama mungkin Anda yang lagi bergulat sama pertanyaan soal makna hidup di zaman sekarang ini. Tepat sekali. Dan buku ini kan bukan sekedar risalah filosofis yang kering gitu. Gayanya itu unik banget, penuh metafora, alegori, bahkan ada nuansa kayak parodi kitab suci. Si Zarathustra ini, tokoh utamanya, ceritanya turun gunung setelah lama banget menyepi, mau bagi-bagi madu kebijaksanaannya. Tapi intisarinya apa sih sebenarnya? Nah, itu dia pertanyaannya. Oke, mari kita coba bedah ya. Mungkin mulai dari gagasannya yang paling terkenal, sekaligus paling sering disalahpahami. Kematian Tuhan. Ini kan bukan sekedar ngomongin ateisme biasa ya. Apa sebetulnya dampak yang Nietzsche lihat waktu fondasi nilai-nilai lama itu mulai runtuh? Betul. Jadi Tuhan telah mati atau God is dead itu sebetulnya bukan klaim soal ada atau tidaknya Tuhan secara harfiah ya. Ini lebih kayak diagnosa budaya. Maksudnya runtuhnya fondasi nilai moral yang absolut, makna transenden yang selama berabad-abad jadi pegangan peradaban barat, terutama tradisi Kristen. Konsekuensinya apa? Ya nihilisme, perasaan hampa makna kayak semuanya sia-sia gitu. Nah, Nietzsche lihat ini sebagai bahaya besar, tapi sekaligus peluang. Peluang langka buat ciptain ulang. Berdosa terhadap bumi kini adalah dosa yang paling mengerikan. Ini rasanya kok relevan banget ya sama kondisi sekarang. Banyak itu yang ngerasa kehilangan pegangan nilai tradisional di tengah, ya ampun banjir informasi dan pilihan yang seabrek-abrek ini. Tapi terus gimana caranya biar kekosongan makna ini nggak malah jadi jurang keputusasaan? Nah iya, itu dia. Disinilah Nietzsche kemudian menawarkan konsep Übermensch atau manusia unggul sebagai semacam jawabannya. Tapi penting dicatat nih, ini sama sekali bukan soal ras atau superioritas biologis ya, sama sekali bukan. Übermensch itu lebih ke individu yang berani melampaui kondisi manusia biasa. Seperti kata Nietzsche, man is something that is to be surpassed. Manusia itu sesuatu yang harus dilampaui. Dia ciptakan nilai-nilainya sendiri dari dalam dirinya dan dia peluk kehidupan duniawi ini sepenuhnya. Dia jadi pencipta nilai baru. Menciptakan nilai sendiri. Jadi teringat 3 metamorfosis yang disebut di sumber kita. Unta yang patuh, mikul beban tradisi, terus singa yang memberontak, bilang, tidak. Baru kemudian jadi anak kecil. Anak kecil ini simbol penciptaan baru, yang bilang, ya sama kehidupan. Kayak kutipannya, untuk permainan penciptaan, diperlukan ya yang suci pada kehidupan. Jiwa kini menghendaki kehendaknya sendiri. Tapi, konsep melampaui diri sama nilai sendiri ini, apa nggak jatuhnya jadi sangat individualistis ya? Gimana ya terus? Gimana soal hubungan sosial, kepedulian ke sesama dalam pandangan ini? Itu pertanyaan bagus. Karena di balik penciptaan nilai ini, ada konsep lain, yaitu kehendak untuk berkuasa atau will to power. Ini juga sering banget disalahartikan sebagai sekedar hasrat buat mendominasi orang lain. Padahal buat Nietzsche, ini lebih fundamental. Ini tuh dorongan intrinsik setiap kehidupan. Buat bertumbuh, buat mengatasi hambatan, buat mengekspresikan potensinya secara penuh. Semacam, self-mastery gitu. Kayak katanya, hanya di mana ada kehidupan, di situ ada kehendak. Bukan kehendak untuk hidup, tapi kehendak untuk berkuasa. Nah, soal individualisme tadi, Nietzsche memang menekankan penciptaan nilai oleh individu. Tapi bukan berarti dia nolak hubungan sosial sama sekali. Justru menurut dia, individu yang kuat secara internal itulah yang bisa berhubungan dengan orang lain secara otentik. Bukan hubungan yang didasari ketergantungan atau cuma ikut-ikutan moralitas kawanan. Makanya dia menantang moralitas tradisional yang sering dia anggap lahir dari, kelemahan atau kedengkian. Oke. Jadi tantangan ke moralitas lama itu bukan sekedar nolak aturan gitu aja ya, tapi lebih ke arah gimana kita nguatin diri kita, potensi kita dari dalam. Ini perspektif yang kuat sih, apalagi buat Anda yang mungkin
Ngerasa terombang-ambing, nyari validasi di era media sosial sekarang, kekuatan buat nemuin nilai dari dalam diri, bukan dari likes atau pengakuan luar, gitu ya? Tepat sekali. Dan puncak dari tantangan untuk afirmasi hidup ini ada di gagasan Nietzsche yang paling radikal. Mungkin juga paling sulit dipahami. Eternal recurrence, pengulangan abadi. Coba bayangkan begini, gimana kalau hidup Anda saat ini dengan semua detailnya, suka dukanya, pahit manisnya, bakal terulang lagi persis sama. Terus-menerus, tanpa henti selamanya. Seperti kutipan dari catatan di sumber kita. Kehidupan ini, seperti yang kau jalani sekarang, kau harus menjalaninya sekali lagi, dan tak terhitung kali lagi. Jam pasir abadi keberadaan akan terus dibalik lagi, dan kau bersamanya. Tunggu. Jadi semua hal bakal keulang, termasuk penderitaan, kebosanan, kesalahan, persis sama plek. Wow, itu kalau direnungin dalam-dalam, bukan cuma jadi beban terberat, greatest weight, tapi konsep yang gimana ya, kayaknya susah banget buat diterima. Gimana caranya orang bisa bilang iya seterus hati pada pengulangan abadi kayak gitu? Nah, itulah ujian pamungkasnya. Bisakah Anda mencintai hidup Anda sedemikian rupa? Nietzsche menyebutnya amor fati, cinta pada takdir. Sampai Anda bersedia bahkan menginginkan pengulangannya yang abadi itu. Ini adalah afirmasi total terhadap eksistensi. Penerimaan penuh atas realitas apa adanya, tanpa ilusi, tanpa pelarian ke dunia lain atau harapan kosong. Jadi Zarathustra ini membawa kita dalam perjalanan yang lumayan berat ya. Mulai dari mengakui kematian pegangan lama, menghadapi nihilisme, terus dapat panggilan buat jadi pencipta nilai lewat Ubermensch dan Will to Power, sampai akhirnya diuji kecintaan kita pada hidup lewat eternal recurrence. Emang nggak ada jawaban gampang di sini? Benar sekali. Nietzsche itu nggak ngasih resep, tapi dia ngasih tantangan. Tantangan untuk berani berpikir dan berani hidup secara otentik di dunia yang, udah gak ada jaminan makna absolut lagi. Lalu, kira-kira apa nih yang bisa Anda, pendengar kami, terutama mungkin generasi muda, petik dari pergulatan Zarathustra ini? Mungkin pertanyaan buat refleksi kita bersama. Di tengah dunia yang sering terasa gamang, tanpa jangkar nilai yang pasti, gimana caranya Anda bisa jadi pencipta makna buat hidup Anda sendiri? Dan mampukah Anda merangkul kehidupan ini dengan segala keindahan, sekaligus kepahitannya begitu penuh, sampai Anda berani menyambut pengulangannya yang tanpa akhir itu? Mungkin kayak pesan Zarathustra sendiri di bagian akhir ya, aku perintahkan padamu untuk kehilanganku dan menemukan dirimu sendiri. Sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.